Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليه صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Al-ayah. Sadaqallahul Adzim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Patutlah kiranya kita semuanya, kita bersama dimanapun kita berada, dalam posisi keadaan bagaimanapun kita semua detik ini, hari ini, patutlah kita sekiranya semuanya bersyukur kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram, kepada Allah yang memiliki wassamawati wal ard, Allah yang memiliki langit dan bumi seisinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saudara-saudaraku, tepat di sini diperingati hari Isra wal Mi'raj. Tentunya saudara-saudaraku, di sini ada beberapa yang perlu kami ingatkan untuk Anda semuanya. Di sini kami perlu memberikan refresh untuk kita semuanya, bahwasanya di sana Allah telah memberikan pelajaran yang sangat hikmat. Allah telah memberikan suatu kejadian yang luar biasa, di mana pada saat Isra wal Mi'raj secara globalnya, intinya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mandat yang sangat luar biasa. Suatu mandat yang sangat istimewa, yakni di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan sehingga pada titik akhirnya di sana Allah memberikan mandat bagaimana
kita selamat dunia akhirat. Kenapa saya bilang selamat dunia akhirat, saudara-saudaraku? Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan sehingga pada akhirnya beliau mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kita adalah umat Muhammad yang sangat istimewa, sehingga di sana diperjalankanlah Rasulullah kita yang tercinta. Pada hakikatnya bagaimana di sana Allah memberikan pelajaran untuk menjaga bagaimana jiwa raga kita nantinya akan menjadi sempurna, karena di sana adalah pada hakikinya sholat 5 waktu yang mendapatkan hikmat, yaitu perjalanan bagaimana kita menjadi hamba yang disempurnakan oleh Allah. Karena hakikinya sholat di sana, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, adalah suatu penjagaan bagaimana sinkronisasi terhadap diri kita, di mana diri kita terdiri dari ruh dan diri kita terdiri dari jasad, sehingga salat sangatlah menjaga bagaimana jasad kita, ruh kita selalu sinkron. Karena diperuntukkan, maka Allah sayang terhadap umatnya, sehingga dikatakan di sana salat adalah bagaimana menyeimbangkan kehidupan kita dunia wal akhirah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, di sini saya jelaskan yang dimaksud kaum muslimin, muslim adalah yang diselamatkan oleh Allah. Di sini yang sangat saya tekankan adalah bagaimana hamba diselamatkan oleh Allah. Salimu taslima, salama yaslimu taslim, yaitu sangat hamba yang diselamatkan oleh Allah. Tentunya tak lepas dari di sana bagaimana kita mendapatkan hidayah Allah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sedikit tadi mukadimah yang sudah saya ucapkan sebelumnya, di sana adalah menguatkan bagaimana kita dikuatkan oleh Allah, kita digembirakan oleh Allah. Karena di akhir zaman ini, saudara-saudaraku, banyak di sana sudah dikeluarkan nasnya bagaimana ujian yang sangat berat, bencana yang sangat berat. Kemudian di sana di akhir zaman ini kebatilan, raja kebatilan sudah dikeluarkan, sehingga kita akan menjadi manusia yang benar-benar di sana dikatakan dikunci zibghatullah. Bagaimana kita menjadi hamba yang di sana sudah menjadi hamba yang terfertilisasi. Artinya bagaimana setelah digoyang, apakah iman kita menjadi tetap kokoh, ataukah kita menjadi orang yang termasuk dalam melenceng dengan rel-rel yang ditentukan oleh Allah. Dari awal tadi sudah kita sampaikan di sana surat Al-Kahfi, saudara-saudaraku. Di sana Allah menguatkan bahwasanya di sana kita bersama oleh Allah, dikuatkan dengan bagaimana kecaman Allah mengecam terhadap anggapan adanya anaknya Tuhan. Saya pernah melihat di sana di YouTube ada beberapa orang yang sudah mensugesti bagaimana ada orang yang sudah memprovokasi di pasar, seakan-akan dialah menyampaikan kebenaran, tapi di sanalah dia memberikan suatu kezaliman. Sehingga perlu saya sampaikan di sini, saudara-saudaraku, dari ayat 1 sampai 10 dalam surat Al-Kahfi perlu kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Lillazi anzala, yang telah menurunkan, ala abdihi, kepada hambanya, al-kitabah, yaitu Alkitab Al-Quran. Walam yaj'al
dan dia tidak menjadikan lahu iwaja, padanya suatu kebengkokan. Di sana jelas dalam surat Al-Kahfi ayat pertama Allah memberikan kabar bahwa Allah menurunkan Al-Quran di sana tidak ada kebengkokan, saudara-saudaraku. Sehingga bahwasanya semuanya alam semesta di sana pada akhirnya adalah kita harus kembali bagaimana hidup kita dengan baik. Kita harus kembali kepada Al-Quranul Karim. Fabbima qayyima, masya Allah ya, qayyima liyungdiro, qayyima sebagai bimbingan yang lurus. Jadi dilanjutkan keterangannya di ayat yang kedua, qayyima sebagai bimbingan yang lurus, liyungdiro untuk memperingatkan, ba'san syadida akan siksa yang sangat pedih, min ladunhu dari sisinya, wa yubashshiro dan memberikan kabar gembira al mu'minina kepada orang-orang mukmin, alladzina yang ya'maluna sholihat yang mengerjakan kebajikan, annalahum bahwa mereka akan mendapat ajran hasanah, balasan yang baik. Sehingga saudara-saudaraku, setelah di ayat kedua tadi menjelaskan bahwa Allah benar-benar menurunkan Al-Quran ini adalah suatu yang sangat hakiki, yang sangat lurus, yang sangat benar, tidak ada kebengkokan di sana. Kemudian dalam ayat kedua di sana dikatakan bahwa sesungguhnya Allah memberikan kabar bahwa dialah ya yang memberikan kabar gembira, sehingga orang-orang yang beriman bisa mengerjakan kebaikan, amal soleh, sehingga akan mendapatkan balasan yang baik. Di situ keterangan surat Al-Kahfi ayat kedua. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku, makithina, mereka bakal fihi di dalamnya abadan, untuk selama-lamanya. Kemudian ayat keempat di sana dikatakan wayungziro, dan untuk memperingatkan alladzina qalu, kepada orang-orang yang berkata takhadallah, Allah mengambil walada, seorang anak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini sudah jelas dalam Al-Kahfi ayat keempat ya. Di sana mengabarkan Allah memperingatkan terhadap orang-orang yang mendustakan, yang berkata Allah itu punya anak. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Saudaraku, sangat jelas di sini perlu diperhatikan dalam Al-Kahfi ayat keempat. Allah memperingatkan bagi seseorang yang di sana dikatakan Allah mempunyai anak, saudara-saudaraku. Selanjutnya di sana ayat kelima, malahum, mereka sama sekali tidak mempunyai bihi, tentang hal itu, ilmin, suatu pengetahuan, wala liabaihim, dan tidak pada nenek moyang mereka.
kaburat, alangkah besar jeleknya, ya, kaburat, kalimatan, kata-kata, yakhruju, yang dikeluarkan, min, dari, afwahihim, mulut mereka, iyakuluna, mereka tidak mengatakan sesuatu illa kadziba, melainkan hanyalah kebohongan belaka. Saudaraku, dalam surat ayat kelima ini Al-Kahfi mengatakan tidak ada ilmu mereka mengatakan seperti itu, meskipun nenek moyang mereka juga. Sehingga saudara-saudaraku, dari ayat 1 sampai 5 ini sudah jelas bahwa kita harus berhati-hati, kokohkan iman kita, luruskan niat kita. Karena di akhir zaman ini kita akan digoyang, saudara-saudaraku, dengan suatu metode di mana akhir zaman ini raja kejelekan, raja kesesatan akan mempengaruhi dengan berbagai macam cara. Sehingga kita menguatkan dengan ayat ini untuk memberikan kabar. Nanti pasti kita akan digoyang. Kita akan dipengaruhi dengan kondisi-kondisi di mana akan menohok, menghantam keimanan orang-orang di akhir zaman ini. Kita lanjutkan surat ke-6, saudara-saudaraku. Surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi tadi, ayat ke-6. Fala'allaka, maka barangkali engkau bakhi, akan mencelakakan nafsaka, dirimu, ala atharihim, setelah mereka berpaling, illam yu'minu, sekiranya mereka tidak beriman, bihadal hadisi, kepada keterangan ini yang dimaksud Al-Quran, asafa, mereka bersedih, merasa bersedih hati. Kemudian ayat ke-7, inna, sesungguhnya, ja'alna, kami telah menjadikan, ma'alal ardi, apa-apa yang ada di bumi, zinatan, sebagai perhiasan, laha, baginya, linabluwahum, untuk kami menguji mereka, ayyuhum, siapakah di antaranya, ahsanu amala, yang terbaik perbuatannya. Sehingga di sana, saudara-saudaraku, sudah jelas Allah memberikan kabar. Maka di sana di akhir zaman ini, siapa kita yang tetap kokoh dalam kondisi iman yang kuat, bagaimana kita selalu nanti di sana, siapa yang akan perbuatannya selalu lurus di jalan Allah. Kita lanjutkan dalam ayat yang ke-8. Wa inna, dan sesungguhnya kami, laja'aluna, benar-benar akan menjadikan, ma'alaiha, apa yang di atasnya, sa'idan, menjadi tanah yang tandus, zuruza, lagi kering. Am hasibta, apakah engkau mengira, anna ashabal kahfi, bahwa orang yang mendiami gua, warraqaimi,
warraqimi, dan yang mempunyai raqim itu kanu min ayatina, termasuk tanda-tanda kebesaran kami, ajaba, yang menakjubkan. Idh awal fityatu, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung, ilal kahfi, ke dalam gua, faqalu, lalu mereka berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, wahayyi, dan sempurnakanlah, lana, bagi kami, min amrina, dalam urusan kami, rasyada, petunjuk yang lurus. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, tetaplah dalam konsistenitas bagaimana jiwa raga Anda bisa selalu dalam lindungan dan hidayah yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, itu tadi sedikit daripada penjelasan yang kami sampaikan dalam surat Al-Kahfi. Tentunya tak bosan-bosannya kami menyampaikan, memberikan bagaimana kita selalu harus kokoh di dalam keyakinan bahwasanya sesungguhnya kita semuanya di akhir zaman ini sangatlah banyak daripada badai yang menghantam diri kita semuanya. Sangatlah banyak ujian yang nantinya akan menimpa terhadap orang-orang yang di sana sibagat Allah, yang akan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang menjadi wakil Allah, hamba-hamba yang akan menjadi di sana menjadi penerus perjuangan daripada kelanggengan, daripada kebaikan yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, pesan kami, saudara-saudaraku, di dalam peringatan Isra Mi'raj ini, di dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini, kokohkan batin kita, jadikan ibrah, jadikan wasilah, jadikan sarana salat ini bagaimana mempertumbuhkan, bagaimana mengkokohkan jiwa Anda, jiwa kita semua menjadi jiwa yang sangat ampuh sehingga badai yang akan menerpa keimanan kita, Allah akan selalu melindunginya, Allah akan selalu menjaganya, karena semata-mata hanya Allah lah kekuatan di dalam seluruh alam semesta ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua pesan kami, tetap berjalan di dalam rel koridor, di dalam langkah-langkah Anda yang selalu bagaimana Rasulullah telah mencontohkan. Mari saudara-saudaraku, kita belajar bagaimana bila mana ada masalah, Al-Quranlah sebagai wasilah kita untuk membuka wacana, untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah itu. Kemudian kita kerjakan dengan apa yang telah didambakan oleh Rasulullah, dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, tentunya dengan hadis-hadis yang diberikan oleh Rasulullah. Sehingga di sana, saudara-saudaraku, semua akan menjadi hamba-hamba yang kokoh imannya, sehingga kita semuanya akan selalu mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian peringatan Isra Mi'raj yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan keimanan, keislaman dengan memperkokoh di mana kita berjuang di akhir zaman ini.
akan menjadi hamba-hamba yang selalu di dalam jalan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.